Pernah nggak sih penasaran gimana caranya HP kita sekarang bisa ngecas dari 0 sampai 50% cuma dalam hitungan menit? Ini bukan sulap loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik teknologi yang namanya fast charging. Hayo ngaku, pasti pernah ngerasain kan? Lagi buru-buru banget, bar baterai di layar itu naiknya pelan banget kayak siput. Nah, rasa gemes dan frustrasi inilah yang jadi PR besar buat para insinyur di seluruh dunia. Percaya nggak percaya nih, buat ngertiin teknologi secanggih ini kita cuma butuh satu hal yang super simple, yaitu menara air. Yap, beneran, menara air. Analogi inilah yang bakal jadi kunci kita buat ngebongkar semua rahasia fast charging. Oke, kita coba bedah ya analoginya. Gini, bayangin aja baterai HP itu kayak ember kosong. Terus chargernya itu menara air yang tinggi. Nah, kabel USB-nya itu selang air yang nyambungin keduanya. Simpel kan logikanya? Nah, di dunia perlistrikan, kecepatan ngecas itu diukur pakai watt. Anggap aja watt ini seberapa deras air yang masuk ke ember kita. Nah, derasnya ini dipengaruhi dua hal. Pertama, voltase atau tegangan, ini ibarat seberapa tinggi menara airnya. Kedua, ampere atau arus, ini seberapa lebar selangnya. Gampang kan? Makin tinggi menaranya dan makin lebar selangnya, ya jelas embernya bakal keisi jauh lebih cepat. Oke, jadi pertanyaannya sekarang jelas banget. Pakai analogi tadi, gimana caranya kita bisa ngisi ember ini, tapi lebih cepat lagi? Ternyata ada dua strategi utama nih. Yang pertama, kita bisa bikin menara airnya jadi jauh lebih tinggi. Tekanan airnya kan jadi kenceng banget tuh. Nah, ini yang disebut metode tegangan tinggi. Atau cara kedua, kita pakai selang yang super gede. Bayangin aja selang pemadam kebakaran. Ini biar volume air yang ngalir lebih masif. Ini namanya metode arus tinggi. Kalau ngecas standar, itu dayanya cuma sekitar 10 watt. Ibaratnya menara pendek pakai selang biasa. Nah, sekarang lihat bedanya. Teknologi kayak Qualcomm Quick Charge, itu dia meninggikan menaranya. Naikin tegangan jadi 9 volt, hasilnya dapat 18 watt. Beda lagi sama Fiochi, dia lebih milih melebarkan selangnya secara drastis. Arusnya gede, dapat daya 30 watt. Dan yang paling keren, teknologi kayak USB Power Delivery bisa ngelakuin dua-duanya sekaligus. Tapi tunggu dulu. Coba deh bayangin, kalau ember plastik biasa kita semprot pakai air bertekanan super tinggi atau pakai selang pemadam, pasti pecah kan? Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Jangan-jangan fast charging itu bahaya buat HP kita. Nah, disinilah letak keajaibannya. Kunci dari fast charging yang aman itu bukan soal tenaga gede-gedean, tapi soal komunikasi. Yep, Anda nggak salah dengar. Ponsel dan charger Anda itu sebenarnya lagi ngobrol satu sama lain. Jadi obrolannya tuh kira-kira begini. Pas kabel dicolok, si charger nyapa dulu, ngasih daya standar yang aman di 5 volt. Terus HP-nya nyahut, "Wey, aku HP canggih nih, aku bisa kok nerima 9 volt." Nah, charger pinter ini denger dan langsung naikin dayanya. Tapi, kalau HP-nya model lama dan diem aja, ya chargernya bakal tetap di mode aman. Keren banget kan? Jadi, intinya gini, fast charging itu butuh kerja sama tim. 3 serangkai. Perlu HP yang pinter, charger yang pinter, dan kabel yang berkualitas. Kalau salah satu aja dari 3 ini nggak mendukung, ya selamat kembali ke kecepatan ngecas yang standar. Oke, tapi ada satu teka-teki lagi yang mungkin bikin bingung. Si charger kan ngirim daya 9 volt tuh. Padahal baterai di dalam HP kita itu sebenarnya cuma bisa nampung sekitar 4 volt. Lah, gimana ceritanya ini bisa nyambung tanpa ngerusak baterai? Jawabannya, ternyata cerdik banget. Tegangan 9 volt yang tinggi itu sebenarnya nggak pernah sampai langsung ke baterai. Betul, baterai Anda itu aman, terlindungi dari tekanan setinggi itu. Dan ini dia pahlawan kita yang tersembunyi. Namanya PMIC, singkatan dari Power Management IC. Anggap aja chip kecil ini kayak konverter super pintar yang jadi penjaga gerbang antara colokan charger dan baterai. Jadi begini prosesnya. Dari luar, si charger ngirim daya, katakanlah totalnya 27 watt. Nah, daya ini masuk ke HP dalam bentuk tekanan tinggi, yaitu 9 volt, dan aliran sedang, yaitu 3 ampere. Nah, pas masuk ke dalam, si PMIC ini langsung beraksi. Dia menyulap daya 27 watt tadi, tekanannya diturunin jadi 4,2 volt yang aman buat baterai, tapi sebagai gantinya, alirannya digedein jadi 6,4 ampere. Total dayanya
tetap sama, sekitar 27 watt. Cuma formatnya aja yang diubah, biar aman buat si baterai. Genius! Oke, mungkin Anda mikir, kenapa dibikin ribet sih? Kenapa nggak dari awal aja si charger ngirim 4.2 volt? Pertanyaan bagus. Jawabannya simple, biar kabelnya nggak kepanasan. Bayangin, kalau kita maksa ngalirin arus super gede lewat kabel USB yang tipis, panas yang dihasilin itu luar biasa. Kabelnya bisa jadi bahaya. Jadi, jauh lebih aman dan efisien buat ngirim dayanya dalam bentuk tegangan tinggi. Baru nanti di dalam HP si PMIC yang kerja keras ngubah formatnya. Oke, misteri terakhir nih. Dan saya yakin kita semua pernah ngalamin. Kalau ngecas, dari 0 sampai 80% itu kan cepet banget ya. Tapi, pas udah di atas 80%, buat nyampe 100% kok rasanya lama banget. Kenapa ya? Betul, penurunannya itu drastis banget pas baterai hampir penuh. Tapi yang perlu kita tahu, ini bukan kerusakan atau bug. Ini justru sebuah fitur yang memang disengaja. Kita balik lagi ke analogi ember buat terakhir kalinya. Kalau embernya udah hampir penuh, kita pasti pelanin keran airnya kan, biar nggak tumpah. Nah, HP kita juga gitu. Dia sengaja melambatkan keran buat ngelindungin baterai dari panas dan tekanan berlebih. Hasilnya, baterai jadi lebih awet. Jadi, rangkumannya ada 4 hal penting yang kita pelajari hari ini. Pertama, analogi menara air bikin semuanya jadi gampang dimengerti. Kedua, ada negosiasi pinter antara perangkat kita biar ngecas tetap aman. Ketiga, ada si chip PMIC, pahlawan sejati di dalam handphone kita. Dan keempat, ngecas yang melambat di atas 80% itu adalah fitur, bukan masalah. Dan kalau ada satu angka yang harus diingat dari semua pembahasan ini, angkanya adalah 3. Anda selalu butuh 3 komponen yang klop dan kompatibel. HP-nya, chargernya, dan kabelnya. Baru deh keajaiban fast charging bisa terjadi. Nah, kita kan udah bahas daleman HP sama chargernya, tapi ini jadi mikir, gimana dengan kabelnya sendiri? Apa sih yang bikin kabel USB-C zaman sekarang itu revolusioner banget? Mungkin itu bisa jadi bahan obrolan kita di lain waktu ya.